Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Farizi dari kelas Ekonomi Islam 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam yang berjudul Islam pada masa awal periode Makkah dan Madinah. A. Bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku dan berdiri sendiri-sendiri. Satu sama lain saling bermusuhan, mereka tidak mengenal ikatan nasional. Yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar hubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan seorang keluarga di kalangan bangsawan diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga sekalipun pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Walaupun agama Yahudi dan Nasrani sudah masuk ke Jazirah Arab, bangsa Arab kebanyakan masih menganut agama mereka, yaitu percaya banyak dewa-dewa dalam bentuk berhala dan patung. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Berhala-berhala tersebut dipusatkan di Ka'bah, tetapi di tempat lain juga banyak terdapat berhala. Dalam bidang hukum, Mutasyafa Syahid Al-Kin menyebutkan bahwa bangsa Arab pra-Islam menjadikan adat sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Dalam perkawinan, mereka mengenal beberapa perkawinan, diantaranya yaitu istibdah. Yang dimaksud istibdah yaitu seorang laki-laki meminta kepada istrinya untuk berjima dengan laki-laki yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu seperti keberanian dan kecerdasan. Kejelekan Arab pra-Islam lainnya adalah jika ada istri mereka tersebut melahirkan anak perempuan, mereka akan mengubur putrinya hidup-hidup. Wanita pada zaman Arab pra-Islam dipandang sangat rendah, bukan hanya di daerah Arab tetapi juga di kawasan Romania dan Sassanid. B. Kelahiran masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya 12 setelah pasukan Gajah menyerang kota Makkah. Orang tua Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ayahnya yaitu Abdullah meninggal dunia. Ayah Nabi Muhammad sendiri adalah seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Ketika singgah di Madinah, beliau dalam keadaan sakit sehingga akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di sana. Setelah Nabi Muhammad lahir, beliau diserahkan oleh ibunya kepada Halimah Sa'idah untuk diasuhkan. Pada saat itu, bangsa Arab mempunyai kebiasaan untuk mengasuh anak-anak mereka kepada perempuan yang ada di desa. Tujuan adalah agar anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan perdesaan yang memiliki udara yang masih bersih. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibu susunnya, yaitu Halimah, selama 4 tahun di dusun Bani Sa'ad. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, Nabi Muhammad SAW telah kembali pulang ke rumah ibunya. Beliau setiap tahunnya diajak pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya sekaligus berkunjung ke rumah sanak saudaranya. Dalam perjalanan pulang, di suatu tempat bernama Abwa, yaitu sebuah desa yang terletak di antara Makkah dan Madinah, ibunda dari Muhammad SAW jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di sana. Sejak itu Nabi Muhammad menjadi yatim piatu yang kemudian diasuh oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib. C. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Menjelang usia 40 tahun, selama 1 bulan dalam setiap tahun, Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hiro untuk merenungi alam dengan ciptaannya. Istrinya Khadijah memberi dukungan penuh terhadap keinginan tersebut. Disediakannya makan untuk dibawa suaminya Muhammad sebagai bekal ke Gua Hiro. Demikianlah dilakukan Muhammad setiap tahun. Ketika usianya 40 tahun, pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril mendatanginya menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Muhammad mulai menerima wahyu dari Allah sebagai petunjuk dan instruksi untuk melaksanakan tugasnya. Sewaktu beliau mencapai umur 40 tahun, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijrah atau 6 Agustus 610 Masehi.
Wahyu yang pertama diterima Nabi yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat-ayat ini menjadi tanda pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, utusan terakhir Allah. Lalu setelah wahyu pertama, Allah kembali menurunkan wahyu berikutnya yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-5. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.